Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Berapa tahun nggak ketemu ini? Tahun ya. Baik, hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu terkait murojaah tafsir ayat-ayat seputar waris ya. Karena memang ayat waris di surah An-Nisa yang mulai dari ayat ke-11, 12 dan seterusnya itu butuh pemahaman yang mendalam ya, apalagi ini terkait dengan masalah hukum ya, ayat hukum. Nah, kita tidak usah buru-buru ya pindah ke ayat yang selanjutnya. Pokoknya ini ayat tafsir ini kita habiskan dulu lah ya poin-poinnya. Kenapa? Karena ya namanya ngaji ya tidak harus buru-buru ya, tidak harus cepat-cepat. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, mudah-mudahan lupa semua ya. Sahabat Nabi itu Pak, kalau belajar tafsir Quran 10 ayat itu mereka tidak mau atau tidak berani pindah ke ayat selanjutnya kalau belum betul-betul paham dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sahabat ya, tidak mau pindah ke ayat selanjutnya kalau belum paham, kalau betul-betul belum paham. Nah, makanya kita nggak usah buru-buru ya, kita ikuti seperti bagaimana para sahabat itu belajar tafsir ayat Al-Quran. Nah, terkait masalah ayat seputar waris ini dulu sudah kita sampaikan tentang poinnya ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Tolong diingat-ingat untuk masalah ilmu waris, kuasai 4 pembahasan ini. Yang mengenai pertama itu terkait masalah mengenal ahli waris, yang kedua mengetahui bagian pasti ahli waris, kemudian yang ketiga mengetahui syaratnya, baru yang keempat itu konsep hijab. Nah, kita ulangi lagi nih yang nomor 1 nih ya, karena kita sudah bahas yang nomor 1 ini, masalah mengenal ahli waris. Kita murojaah lagi biar tambah hafal ya, biar tambah hafal. Nah, yang pertama mengenal ahli waris. Dulu sudah kita bahas bahwasanya ahli waris yang pasti mendapatkan warisan itu ada berapa orang Pak? Yang pasti dapat warisan 4 atau 6 orang ya, 6 orang atau 6 pihak. Siapa saja? Ya, sih. Siapa saja? Suami, istri, anak yang laki-laki, kemudian anak perempuan, baru kemudian orang tua, ayah atau ibu. Nah, 6 pihak ini ahli waris yang pasti mendapatkan warisan ya. Kita harus hafal yang ini Pak, harus betul-betul hafal ya. Bahkan kalau mau bertanya ilmu waris, Anda harus pinter-pinter nyebutin
ahli warisnya dulu. Banyak jamaah itu WA ke saya. WA ke saya begini, Pak Ustadz, tolong bantuannya ini, cara ngitung warisnya. Jadi ahli warisnya ada istri, ada anak 10 katanya begitu. Ada istri, ada anak 10. Laki-laki, yang laki-laki 5, yang perempuan 5 gitu. Ini bagian warisnya berapa Pak Ustadz? Sebentar, istri 1, anak 10. Ya kan? Istri 1, anak 10. Terus saya tanya, yang meninggal dunia siapa Pak? Nah, ini poin yang paling penting itu siapa yang meninggal dunia? Yang meninggal dunia anak nomor 1 Pak Ustadz. Waduh, kenapa tadi nyebutin istri? Istrinya siapa ini? Nah, jadi kalau mau bertanya itu awali dulu dari yang meninggal dunia. Jadi harusnya pertanyaannya gimana? Pak Ustadz, ada seorang anak nih meninggal dunia. Dia punya istri siapa gitu. Jangan istri bapaknya yang disebutin nanti. Istri bapaknya itu berarti ibu di situ statusnya. Nah, gitu ya. Paham ya Pak ya? Pokoknya kalau bertanya ilmu waris, awali dulu dari yang meninggal gitu aja. Yang meninggal siapa, baru Anda sebutkan siapa suaminya atau siapa istrinya, kemudian punya anak enggak ya, laki-laki atau perempuan, kemudian ke atas punya orang tua atau tidak gitu. Paham ya? Oke. Coba ini, dulu kan sudah kita sebutkan ini. Mayit ya, yang meninggal dunia kita tentukan. Misalnya dia punya suami ya, punya istri, berarti tergantung siapa yang meninggal ya, siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal itu perempuan ya bisa jadi dia punya suami. Tapi kalau dia yang meninggal ini laki-laki, bisa jadi punya istri. Gitu caranya. Pak Ustadz yang meninggal ini, dia punya istri atau punya suami begitu. Kemudian setelah itu Anda sebutkan apa? Ya, ke bawah siapa? Ya, sebutkan anak laki-lakinya ada berapa itu sebutin. Kadang-kadang saya tuh suka nanya lagi gitu. Pak Ustadz, ini ahli warisnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Itu doang dia bilangnya. Saya harus nanya nih, berapa jumlahnya? Harus disebutkan ya jamaah ya. Kalau bertanya waris harus disebutkan. Pak Ustadz, anak laki-lakinya ada 3 misalnya, sebutkan. Ya, karena itu nanti mempengaruhi tata cara hitungan. Ya. Kemudian siapa lagi? Kalau ada anak perempuan sebutkan. Anak perempuannya 2 misalnya, gitu. Ya, sebutkan jumlahnya. Kalau ini tadi disebutkan ya jumlahnya istri. Ya kalau jumlahnya lebih dari 1 sebutkan semua. Ya, jangan cuma 1 saja. Ya. Kasihan istri yang nomor 2, 3 dan 4. Ya. Tetap disebutkan ya. Pokoknya kalau yang meninggal laki-laki, sang suami misalnya, sebutkan Pak Ustadz ada suami meninggal istri 1 ini, namanya istri nomor 2 ini, sebutkan semuanya. Ya kalau 1 aja ya. Jangan ngaku-ngaku 2 ya. Nah, kemudian ke atas siapa? Ya, sebutkan. Kalau masih ada ayahnya, sebutkan. Kemudian kalau masih ada ibunya, juga sebutkan. Karena beliau-beliau ini ahli waris yang pasti dapat warisan. Yang penting masih hidup gitu aja. Yang penting masih hidup ya. Tapi kalau sudah meninggal jangan disebutkan ya. Kalau bertanya kepada saya misalnya atau kepada ustadz lain, Pak Ustadz ada yang meninggal dunia nih. Orang Anda sebutkan semua ini. Istrinya 1, anak laki, anak perempuan disebutkan semua, ayah ibu. Padahal ayahnya sudah meninggal. Itu nggak dikasih tahu Ustadz ya. Nah itu keliru yang bertanya. Ya, harusnya dikasih tahu. Ayahnya sudah meninggal Pak Ustadz gitu, sudah meninggal duluan. Nah itu nggak usah Anda nanti diikut dihitung, nggak usah. Karena yang meninggal itu tidak mendapatkan warisan. Jadi kita hanya menyebutkan yang masih hidup saja. Oke. Nah, coba ini sudah hafal ya yang 6 ini ya. Insya Allah sudah di luar kepala ya, sampai hilang semua ya. Coba saya tes. Kalau ada yang meninggal, langsung sebutkan apa? Suami atau istri. Lalu siapa lagi? Anak laki-laki, anak perempuan. Lalu siapa lagi? Ayah dan ibu. Oke, sudah ya. Nah, itu sudah kita sebutkan. Ini 6 ahli waris yang pasti dapat warisan. Nah, waktu itu jamaah saya nyebutin banyak ahli waris selain yang 6. Masih ingat nggak itu? Banyak ya. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu,
ada keponakan, ada lagi macam-macam ya Pak ya, macam-macam. Saya kok mikir-mikir begini, kalau murid saya atau jamaah saya kasihkan semuanya itu, kayaknya kan nanti bingung. Iya, tambah bingung. Maka saya fokusnya begini saja. Kasus yang sering terjadi itu umumnya muternya di sini aja, Pak. Anda tadi kan fokusnya ke 6 kan? Ya toh? 6 tadi ya. Tambah sedikit aja. Saudara-saudari, paman sama anaknya, atau tadi saudara kandung sama anaknya. Udah itu aja, Pak. Ini apa ya? Ahli waris yang praktis lah buat kita. Karena kalau saya sebutkan semua, nanti insya Allah bingung. Gitu aja. Ya. Jadi kita fokus saja ahli waris yang sering terjadi begitu. Karena kebanyakan kalau di pertanyaan via WA atau di Facebook gitu ya, sering nanya ada jamaah, itu muter-muternya di sini. Enggak sampai ahli waris yang saudara seayah, seibu, terus apalagi itu paman yang seayah saja itu. Jarang. Ya. Nah, daripada Anda bingung menghafalkan yang banyak itu, saya kok pengennya Anda fokus ke ahli waris yang ini sajalah. Yang umumnya terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Gampang kok. Coba tadi kan 6 sudah hafal kan tadi? Ya, setelah itu Anda ya, setelah hafal 6 tadi, sebentar. Nah, begini. Nah, setelah hafal 6 tadi, Anda tambahkan ke kanan dulu. Siapa ini? Saudara kandung. Saudara kandung itu kan kakaknya si almarhum ya, atau adiknya si almarhum. Saudara namanya. Paham Pak, saudara ya? Ya, misalnya kita yang meninggal dunia nih Pak, kakak kita atau adik kita, baik yang laki-laki, kalau saudara itu laki-laki, atau yang perempuan, mereka juga ahli waris. Saya ulangi, kita ini yang meninggal dunia, anggaplah kita ini yang meninggal dunia, kalau kita punya saudara laki atau perempuan, baik itu kakak kandung kita atau adik kandung kita, pokoknya yang meninggal dunia itu kalau punya kakak atau punya adik itu ahli waris juga. Kita nyebutnya saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Paham? Bingung? Enggak ya? Kalau si anak itu punya anak laki, kalau nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak gitu ya. Oh ya, itu nanti kita kan hanya menyebutkan siapa sih ahli waris itu begitu. Urusan nanti dia dapat apa enggak, nanti ada ilmunya ya. Oh, ini langsung loncat ke mahasiswa ini. Kelas mahasiswa ini ya. Ya, kita masih yang TK-nya dulu, SD-nya dulu ya. Nanti ada bab itu ya. Yang jelas kita sebutin dulu siapa sih yang terdaftar sebagai ahli waris. Urusan nanti dia terhalangi atau enggak, nah nanti ada bab tersendiri. Ya. Yang penting kita tahu dulu nih. Karena nanti kalau Anda bertanya kepada seorang ustadz, harus nyebutin ini Pak. Sebutin semua dulu, biar ustadz kan nanti kebayang, oh almarhum ini masih punya saudara, saudari begitu ya. Sebutin semua ya. Pokoknya kalau Anda bertanya tentang hukum waris, kalau bisa sebutin ya orang-orang ini. Biar ustadznya itu langsung kebayang, oh berarti ahli warisnya ini nih, yang ini kehijab, yang ini enggak begitu nanti. Gampangnya begitu. Ya, paham ya? Nah, coba ulangi. Kalau sudah hafal 6 ini tadi, suami, istri, dan laki, anak perempuan, ayah, ibu, siapa yang kita sebutkan? Saudara kandung. Baik yang laki-laki, kalau yang laki-laki saya tulis saudara di sini, kemudian maupun yang perempuan, yaitu saudari. Nah, kalau bingung kakak kita lah, kakak atau adik kita, atau kakak adiknya si mayit gitu aja. Kita akan posisinya berdasarkan siapa yang meninggal dunia. Terus siapa lagi yang harus Anda sebutkan? Ini kalau yang kakak laki-laki atau adik laki-laki kita itu ternyata punya anak, nah maka anaknya dia ini, tapi yang laki-laki itu juga termasuk ahli waris. Ya, keponakan. Bahasanya kita keponakannya si mayit. Contoh nih, saya meninggal dunia Pak, saya punya kakak, punya adik, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya ada misalnya. Nah, kita fokusnya ke kakak saya atau adik saya yang mana ini? Yang perempuan apa yang laki? Yang laki-laki. Kebetulan yang laki-laki udah pada menikah, punya anak.
dan punya anak laki-laki misalnya. Nah itulah anak laki-laki itu juga ahli waris saya. Berarti anak laki-laki tersebut sama saya itu keponakan saya gitu. Begitu. Itu harus Anda sebut kalau bertanya tentang warisnya. Pak Ustadz, ini ada yang meninggal dunia, punya istri, punya anak laki, anak perempuan, punya ayah, punya ibu, punya saudara laki, punya saudara perempuan, terus yang saudara laki-laki ini punya anak laki-laki Pak Ustadz. Sebutin semua kalau bisa. Biar nanti kebayang Ustadz. Ya. Kalau yang ini, saudari ini punya anak laki, bukan ahli waris. Ya. Ya, bagus ini. Seandainya tadi si mayit ini yang meninggal dunia, kita yang meninggal dunia, punya kakak, punya adik tadi ya, laki-laki punya perempuan. Tapi yang perempuan ini punya anak lagi gitu ya. Itu bukan ahli waris. Tidak termasuk ahli waris, ya. Tidak termasuk ahli waris. Nah, makanya yang bertanya kan harus tahu di sini ya, harus tahu keponakan yang bukan ahli waris itu yang mana? Yaitu keponakan yang berasal dari saudari perempuan. Paham? Itu. Bahkan yang dari laki-laki pun harus laki-laki. Kalau ini yang anak laki-laki, saudara laki-laki ini anaknya ternyata perempuan, berarti keponakan perempuan ya, itu juga bukan ahli waris, Pak. Nah, itu juga bukan ahli waris. Nggak bingung ya? Alhamdulillah. Oke. Setelah itu, lanjut ya, lanjut. Setelah kita hafal ini dan ini, Anda ke atas. Cuma dua ini, bayangkan. Siapa? Pamannya si almarhum, paman kita. Tapi paman kita yang berasal dari ayah. Kalau yang dari ibu, kan kita ini yang meninggal dunia, Pak, kan punya ibu ya. Ibu kita tentunya punya kakak, punya adik gitu. Ya juga paman bibi kita. Itu nggak termasuk mereka. Yang dari jalur ibu kita itu nggak termasuk. Yang dari jalur ibunya si yang meninggal itu tidak termasuk ahli waris. Hanya yang berasal dari jalur ayah. Itu pun catat yang laki-laki saja. Kakaknya bapak kita yang laki-laki atau adiknya bapak kita yang laki-laki. Makanya kita nyebutnya paman. Ya. Kalau orang Jawa Pak D sama Pak Le gitu aja. Ya. Kalau orang Jawa itu Pak D sama Pak Le. Kalau orang Betawi encang-encing ya, encang-encing ya, betul. Encang, tapi yang laki-laki ya, bukan yang perempuan. Ingat nih, kalau yang perempuan tidak termasuk ahli waris, hanya yang laki-laki saja. Makanya sebutkan paman. Nah, paman ini bisa kakaknya bapak kita yang laki-laki atau adiknya bapak kita yang laki-laki. Paham? Alhamdulillah. Satu lagi, paman tadi kakaknya bapak kita yang laki-laki atau adiknya bapak kita yang laki-laki, kok mereka punya anak dan laki-laki juga sama seperti ini tadi, laki-laki syaratnya itu juga ahli waris, berarti sepupu, benar ya, sepupu ya, anaknya paman kita. Sudah ya, yang penting ini syaratnya siapa? Laki-laki. Saya kira untuk kelas kita orang awam cukup ini saja Pak, menurut saya ya, karena ini kasus ahli waris yang umumnya terjadi ya. Kalau Anda kelasnya kelas jamaah atau orang awam, ini saja udah lumayan lah. Tapi kalau kelasnya ustadz ya, kalau bisa hafal semua ini. Nah ini mumet gak ya? Ya, kecuali kalau mau menghafal silahkan ya. Tapi kayaknya kok gimana gitu ya, suruh ngapalin sebanyak ini ya. Tapi kalau bisa hafal, alhamdulillah bagus ya. Tapi saya hanya menyarankan yang ini tadi. Sebentar, mau difoto ya, silakan. Ini yang lengkapnya, ini versi lengkapnya. Ya, versi lengkapnya ini ya. Tapi versi yang wajib Anda hafal apa saja tadi? Mana tadi? Versi yang wajib Anda hafal. Nah, ini saja ya. Ini saja. Oke. Nah, ada berapa itu? Bisa dihitung nggak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti yang sisanya itu tidak usah dihafalkan. Itu ya sunnah lah ya. Sunnah, kalau mau hafalkan boleh ya. Tapi yang wajib Anda hafal, tolong nih. Saya wajibkan yang ini Pak. Ya. Supaya nanti ke depannya ketika memahami ilmu waris itu kebayang nih ahli waris yang ini, yang inti nih. Begitu. Nah, ada yang perlu dipertanyakan sampai sini? Yang mana? Ini.
Ya tadi, berarti cucu. Ini versi lengkapnya. Nah, ahli waris juga. Tapi jarang, Pak. Saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan jamaah itu, warisan itu ngalir ke cucu itu jarang banget. Jarang banget. Tapi kalau ada, mereka ahli waris. Gitu aja. Gitu. Ya, makanya tadi saya sebut, yang versi lengkapnya juga harus kita ketahui. Begitu. Coba kenapa saya wajibkan Anda yang ini saja? Karena umumnya yang terjadi ini. Begitu aja. Gitu. Ya, jadi kita punya versi yang praktis, ada versi yang lengkap begitu. Ya, paham? Oke. Nah, sekarang setelah kita mengetahui masalah yang ini, ya, masalah ahli waris, baik itu yang tadi hanya apa namanya, yang versi singkatnya, sudah hafal belum ini ya? Sudah. Coba kita ulangi. Coba, nggak usah lihat ke depan. Jika ada yang meninggal dunia, anggaplah Anda itu bertanya sama saya, Pak Ustadz, ada yang meninggal dunia, namanya Pak Paijo, misalnya. Jangan, nggak ada ya, nggak ada yang namanya Paijo ya sini, nggak ada ya. Namanya Pak Paijo. Terus Anda kasih tahu saya ahli warisnya, siapa aja? Satu. Mulai dari pasangan hidup dulu. Istrinya Pak Ustadz, berapa? Satu, sebutin, harus. Jangan-jangan punya dua. Jangan-jangan punya dua. Sebutin juga ya, Pak Ustadz, Pak Paijo meninggal, istrinya yang nomor 1 ada, istri nomor 2 ada. Alhamdulillah, sebutin semua. Terus siapa lagi? Anak laki-laki, berapa? Sebutin. 3 misalnya. Terus siapa lagi? Anak perempuan, sebutin jumlahnya juga. Jangan lupa, Pak. Nanti awas kalau ada yang WA saya kok nanyanya nggak lengkap, nanti bikin saya bingung ini. Harus saya tanya lagi, ini berapa jumlahnya begitu. Jadi Anda harus pintar-pintar bertanya ya. Nah, saya ulangi, tadi anak laki anggaplah 3, anak perempuan 2, sebutkan jumlahnya. Terus siapa lagi? Pak Ustadz, Pak Paijo masih punya ayah, masih hidup begitu, Anda sebutkan. Kalau sudah meninggal pun sebutkan juga, Pak Ustadz punya ayah tapi sudah meninggal. Gitu aja, sebutin. Biar saya tahu, oh ini kalau udah meninggal, dia nanti nggak bisa dapat warisan, begitu. Bahkan dia tidak akan bisa menghijab yang lainnya. Sebutin Pak, baik dia hidup atau enggak. Pokoknya bapaknya masih hidup misalnya, kita sebutkan. Terus siapa lagi? Ibunya masih ada Pak Ustadz, Pak Paijo punya ibu, satu ibunya ya, karena ibu kandung ya, 1. Nah ini sudah lumayan nih, kita sudah nyebutin ahli waris inti ya, yang pasti mendapatkan warisan ya, itu udah lumayan. Pokoknya kalau sudah punya anak laki sama ayah 2 ini Pak, Anda nggak nyebutin ini nggak apa-apa. Saya ulangi, kalau Anda bertanya tentang hukum waris, kok ada anak laki-laki 1 aja, apalagi tadi 3 ya, atau ada ayahnya yang masih hidup, maka Anda nggak nyebutin saudara sama ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena beliau-beliau ini terhalangi dengan anak, kalau ini terhalangi dengan ayah. Paham? Ya. Tapi kalau pertanyaan begini, Pak Ustadz, Pak Paijo tadi punya istri 1, punya anak perempuan 2, terus ibunya masih hidup. Bapak sama anak laki-laki ada nggak? Bapaknya udah meninggal Pak Ustadz, anak laki-laki nggak punya. Nah kalau ini Anda harus sebutin yang ini Pak, harus Anda sebutkan. Pokoknya kalau nggak ada anak laki-laki atau nggak ada ayah, Anda wajib menyebutkan yang saudara ini berapa. Ya, coba sebutkan saudara laki-laki sama saudara perempuan. Siapa lagi yang Anda sebutkan? Keponakan laki-laki dari yang saudara laki-laki. Terus siapa lagi yang Anda sebutkan? Paman yang laki-laki saja ya, paman. Terus anaknya paman yang laki-laki saja. Itu wajib Anda sebutkan kalau bertanya tentang hukum waris. Mudahnya begitu. Nah, ya. Jadi kita saling kerjasama nih ya. Jangan membingungkan Ustadz nanti kalau tanya waris. ya. Jadi jamaah pun harus cerdas, harus pintar-pintar bertanya gitu. Pokoknya awali dengan siapa yang meninggal dunia begitu. Nah, sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sebutkan beberapa ahli waris ini, saya ingin Anda bisa menjawab pertanyaan yang ini. Ya.
Ada berapa pertanyaan ini? 8. Ada 8 pertanyaan. Kita jawab bersama-sama aja lah ya. Siapa yang nomor 1 nih yang mau jawab dulu? Ya, baru nanti dijawab bareng-bareng. Siapa saja ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan? Pasti dapat. Urutannya harus benar. Ya. Kalau ada yang meninggal dunia, pasangan hidup, entah itu suami atau istri. Gitu ya caranya ya. Pokoknya bayangkan dari pasangan dulu. Terus siapa lagi? Anak laki-laki, begitu juga anak perempuan, pasti dapat. Terus siapa lagi? Ayahnya yang almarhum sama ibunya almarhum. Ada berapa? 6 pihak lah setidaknya, atau 5 sebetulnya. Karena kan suami istri nggak mungkin dua-duanya ada ya, nggak mungkin ya. Bisa jadi yang meninggal suami atau yang meninggal istri. Nah, itu jawaban ya. Kalau yang meninggal Sekaligus itu bareng apa gimana? Bareng. Kecelakaan. Iya. Bagus ini. Pak Ustadz, ada kasus suami istri naik motor kecemplung ke sawah misalnya, mati bareng. Misal Pak, kebetulan suami istri ini orang yang kaya raya. Sang suami punya harta banyak, rumah, mobil, tabungan uang. Yang istri juga orang kaya, kebetulan orang kaya juga. Ini gimana cara bagi warisnya? Meninggalnya bareng ya Pak, betul-betul bareng. Kalau yang seperti ini, kata para ulama, suami istri ini tidak bisa saling mewarisi. Tidak bisa saling mewarisi dia. Jadi harta suami sama istri hanya ngalir kepada anak sama mengalir kepada masing-masing orang tua. Iya. Kan kalau suami meninggal, tadi istri harusnya bisa dapat kan ya? Bisa dapat. Ya. Atau istrinya meninggal, suami bisa dapat ya. Tapi karena ini meninggalnya bareng, maka ini tidak bisa saling mewarisi. Kata para ulama begitu. Jadi larinya kemana hartanya? Ke anak mereka atau ke orang tuanya masing-masing begitu. Orang tuanya si istri sama orang tuanya si suami begitu. Ya. Kenapa? Ya tadi karena meninggalnya bareng. Kalau tidak bareng meninggalnya misalnya gini, naik sepeda motor pas nyemplung sawah tadi, suaminya mati duluan, Pak. Istrinya pas dibawa ke rumah sakit masih megap-megap gitu. Ya, berarti kan masih hidup kan? Ketika suami meninggal, betul-betul sudah meninggal suaminya pas di sawah itu tadi, ya nancep misalnya kepalanya nggak bisa napas misalnya. Itu si istri masih hidup, dibawa ke rumah sakit meninggal. Dapat warisan nggak istri itu? Dapat Pak, walaupun dia meninggal. Loh bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi bareng meninggalnya, nggak bisa mewarisi. Tapi karena ini istri itu meninggalnya setelah suami, Pak, setelah suami. Walaupun jeda 5 menit atau 10 menit, sang istri yang meninggal setelahnya itu tetap dapat warisan. Harus dibagi itu nanti. Kasihkan berapa? Berapa misalnya? 1/8 misalnya. Anggaplah 1 miliar. Karena dia meninggal, maka 1 miliar ini dibagi lagi, gitu caranya. Dibagi ke orang tuanya si istri sama anaknya. Begitu. Ya. Dapat tambahan di situ dia. Paham? Ya, makanya dipastikan siapa yang meninggal duluan. Kalau nggak bisa dipastikan meninggal bareng tadi, maka tidak bisa saling mewarisi gitu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang anak ada punya anak laki-laki. Si almarhum tidak punya anak laki-laki. Itu terhalang nggak yang di paman-pamannya? Iya, semuanya. Nih. Semuanya terhalangi. Nih. Cuma ada orang tuanya yang bapaknya jadi terhalang. Walaupun ada bapaknya saja. Iya, sama. Pokoknya anak laki-laki ini, anak laki-laki sama bapak itu, dia kedudukannya sama, akan menghijab saudara-saudari, keponakan, sama paman, sama sepupu. Begitu aja. Iya, makanya saya tadi bilang, ada anak laki-laki atau tidak, sama ada bapak atau enggak gitu. Karena 2 orang ini akan menghalangi yang lainnya. Itu, bagus ya. Paham ya yang lain ya? Pokoknya kalau ada anak laki-laki atau bapaknya itu, dia akan menghalangi ini. Semua ini terhalangi itu ya. Semuanya akan terhalangi. Ya, mana tadi pertanyaan yang kedua ya? Lanjut ya. Ya. Nomor 1 tadi sudah terbahas ya, sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua. Siapa saja yang termasuk ahli waris namun belum tentu mendapatkan harta warisan? Dia ahli waris, nah, tapi belum tentu dapat. Siapa tadi? Berarti selain yang 6 tadi.
Siapa? Yang wajib Anda hafal tadi saja. Saudara kandung laki-laki ya, atau saudara perempuan yang kandung juga ya, saudara kandung perempuan. Siapa lagi? Keponakan laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki. Siapa lagi? Paman ya. Terus dari jalur ayah. Terus siapa lagi? Anaknya paman tapi yang laki-laki. Udah itu aja Pak. Saya berharap itu aja yang Anda hafalkan. Enggak perlu yang seayah seibu, yang seibu saja, itu nantilah. Kalau kelasnya Ustadz silakan dihafalkan, silakan ya. Tapi jarang Pak, kasus seperti itu jarang keluar. Yang ketiga, nah ini siapa yang menjawab nih? Jangan bareng-bareng, sekali-sekali saya tunjuk ini ya. Bapak ya, enggak apa-apa ya? Ya. Apakah cucu itu termasuk ahli waris? Ntar dulu, saya nanyanya ke Bapak yang depan ini. Ahli waris tapi terhalang. Ahli waris nanti jangan bilang terhalang dulu. Saya kan nanyanya yang termasuk ahli waris gitu aja. Ahli waris laki-laki. Nah, silakan. Ya. Saya ulangi. Apakah cucu termasuk ahli waris? Jawabannya iya atau enggak gitu dulu. Ya. Tapi yang mana? Cucu yang mana? Yang laki-laki dari anaknya mayit yang laki-laki. Oke. Betul, cucu yang dari anak laki-laki. Tapi cucunya kan ada yang perempuan, ada laki-laki. Apakah yang jadi ahli waris hanya cucu laki-laki saja? Kita dulu yang jawab ini. Laki-laki saja. Betul? Betul. Coba dilihat. Cucu perempuan. Ini ada dia ahli waris Pak. Cucu perempuan itu ahli waris, cucu laki-laki ahli waris, cucu perempuan ahli waris. Jadi jawabnya harus lengkap. Jadi jawabnya harusnya begini, Pak Ustadz, cucu yang termasuk ahli waris itu adalah cucu yang berasal dari anak laki-laki. Tapi Anda sebutkan baik cucu laki-laki maupun juga cucu perempuan itu dapat. Nah, yang bukan ahli waris, cucu yang mana? Nah, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang dari anak perempuan, begitu. Paham? Alhamdulillah. Gitu Pak ya? Paham ya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau nggak saya tanya nanti malah salah terus. Ya nggak? Harus begitu Pak. Belajar itu harus berani salah. Karena kalau nggak salah, kita nggak tahu salahnya di mana. Nggak apa-apa, salah-salahin aja ya. Salah-salahin. Oh, yang benar begini ternyata. Begitu. Kan jadi tahu semua kita. Oh, ternyata cucu yang ahli waris itu cucu laki dan perempuan yang berasal dari laki-laki. Tapi kalau cucu laki dan perempuan yang dari anak perempuannya si mayit, tidak termasuk ahli waris. Oke, dah, alhamdulillah. Walaupun nggak punya anak laki-laki ya. Gimana? Ini nggak punya. Ini yang meninggal nggak punya anak laki-laki. Terus? Karena punya anak perempuan. Hanya anak perempuan. Terus punya cucu, tetap tidak dapat. Ya, tetap bukan ahli waris maksud saya. Tetap bukan ahli waris. Ya, nggak punya anak, punya perempuan doang gitu ya anaknya. Ya. Terus anaknya itu punya anak lagi gitu ya, cucu ya. Tetap tidak. Ya. Berarti ahli warisnya hanya anak perempuan. Ya. Ini cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki. Warisan dengan kondisi anak laki-lakinya udah nggak ada. Betul. Itulah nanti bab nomor 4, hijab. Ya. Jadi cucu ini kan pertanyaannya hanya sekedar dia itu terdaftar sebagai ahli waris atau enggak. Kalau pertanyaannya apakah dia termasuk ahli waris? Jawabannya iya. Cuma kalau nanya begini, dia dapat warisan enggak Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Tergantung, kalau ini masih hidup, bapaknya ini atau pamannya ini ya, pokoknya anak laki-lakinya mayit lah gitu. Tidak harus bapaknya cucu ini. Maka cucu-cucu ini terhalangi begitu. Tapi kalau ini tidak ada, maka cucu-cucu itulah yang nanti termasuk dapat warisan. Jadi ini bagus ini Pak Ihsan ini. Beliau mendetailkan 2. Kalau pertanyaannya termasuk ahli waris atau enggak, maka Anda jawab cucu itu termasuk ahli waris. Pokoknya yang dari anak laki-laki. Tapi kalau pertanyaan nomor 2, dapat warisan enggak? Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi, tergantung dia terhalangi atau tidak begitu. Dah. Ya. Ya. Itu terhalangi. Kalau ada
anak laki-laki. Anak laki-lakinya Si mayit. si mayit. Berarti siapa ini? Bapak Bisa jadi bapaknya cucu ini atau kakaknya ini, saudaranya si ini. Misalnya kan ini laki-lakinya ada 3 Pak misalnya. Misalnya ini laki-lakinya ada 3, 1, 2, 3. Cucu itu ternyata dari anak yang laki-laki nomor 1 misalnya. Ya, cucu ini. Sementara bapak ini udah meninggal. Paham maksud saya? Tapi kan masih ada anak laki-laki yang nomor 2 sama 3, tetap terhalangi. Begitu. Iya, berarti pamannya si cucu lah gitu. Ya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi tidak harus orang tuanya si cucu ya. Pokoknya anak laki-lakinya mayit gitu. Kan anak laki-laki bisa banyak di situ, bisa lebih dari 1 gitu. Kalau ada anak laki-laki, berarti statusnya ini tadi mungkin pamannya ya, kakaknya si bapaknya atau adiknya si bapaknya yang laki-laki, tetap itu menghalangi. Itu terhalang juga kalau misalnya si anak itu meninggalnya lebih duluan daripada bapaknya. Siapa yang meninggal duluan ini? Ini meninggal duluan. Dia meninggal duluan dari walaupun dia punya anak laki-laki ya. Oh, kalau meninggal tidak menghalangi. Ya. Kalau sudah meninggal duluan, terus besoknya kakeknya meninggal ya, cucu ini dapat. Karena yang menghalangi sudah hilang. Begitu. Jadi syaratnya dia menghalangi masih hidup, begitu. Kan yang meninggal anaknya duluan daripada bapaknya. Misalnya saya ya. Yang meninggal siapa nih? Saya duluan. Ya. Terus? Bapak, Berarti Anda itu di sini Pak, posisinya di sini mayit. Ya, terus? saya kan punya ayah misalnya. Tapi saya meninggal duluan Ya. daripada ayah saya. Ya. Saya punya anaknya. Berarti anak Anda itu nanti di sini ya. Oh, di sini anak Anda sini ya. Kalau Anda yang meninggal ya, kalau Anda yang meninggal ya. Terus? Ya. Cucu dari bapak Anda, ya. Terus? Cucu itu kan terhalang karena kan saya kalau waris itu kan dapatnya kan setelah bapak kita meninggal. Oh, berarti Anda bingungnya di sini. Siapa dulu yang meninggal, Pak? Jadi gini, kalau bapak meninggal duluan, taruh sini nih, taruh sini ya. Terus anak Anda kan dapat tuh. Orang tua Anda dapat. Besoknya bapak Anda meninggal. Iya. Bapak Anda taruh sini dulu. Terus Anda di mana Anda? Di sini kan? Karena Anda sudah meninggal duluan tidak dapat. Terus di sini ada anak Anda. Berarti anak Anda itu dapat dari bapak Anda tadi gitu. Dapat. Kan Anda meninggal duluan, penghalangnya sudah hilang. Saya kan dapat hak waris dari bapak saya. Mestinya kalau saya masih hidup. ini seperti ini. Jadi Ya. si mayit sudah meninggal, sementara belum dibagikan dan tapi kan anak laki-laki ini dapat ya. Dan sebelum setelah mayit meninggal, anak laki-laki ini belum dibagikan dan dia meninggal duluan, meninggal lagi. Oh, belum dibagikan. Kondisinya mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi Bener nggak? Konfirmasi dulu. Ya. Ulangi. Siapa dulu yang meninggal dunia? Ulangi dulu. Siapa yang meninggal dunia? Yang meninggal dunia anak lebih dahulu. Oh, anak. Oke. Ya. Berarti Anda taruh dulu di sini. Kan Anda meninggal kan? Nah, maka harta bapak itu ngalirnya ke siapa? Ke istri, sama anak, sama orang tua. Karena orang tua masih hidup kan? Oke, dah sudah selesai, dibagikan sudah selesai. Terus setelah itu siapa yang meninggal? Bapak. Oke, bapak Anda tadi meninggal, taruh sini dia berubah posisinya. Berubah posisinya. Nah, kita taruh sini ya, bapak Anda tadi yang meninggal dunia. Karena Anda sekarang berubah di sini Anda sebagai anak kan, Anda nggak dapat warisan karena meninggal duluan. Tapi anak Anda itu dapat karena cucunya sih tadi. Begitu, dapat karena penghalangnya sudah hilang. Itu yang saya pahami dari beliau gitu. Paham? Nah, sudah terjawab? Sudah ya? Ya. Makanya gitu. Cucu itu tidak dapat. Tidak dapat atau dari bapaknya ya. Dari si kakek itu kan fungsinya istilahnya orang si bapak itu mesti mendapat warisan tuh ya dari bapaknya itu, dari kakek itu. Iya. Karena dia meninggal duluan daripada kakek itu istilahnya. Berarti itu kan nggak dapat hak waris. Si cucu. Bukan. Si bapak. Iya, nggak dapat. Itu kan si cucu itu nggak dapat hak waris dari si kakeknya kan.
Dapat. Dapat, Pak. Penghalangnya hilang. Dapat. Dapat itu, Pak. Dapat. Iya, Kak. Oh iya, iya nanti kapan-kapan siap sediakan papan tulis. Tapi tetap dapat nggak itu tadi cucu? Dapat Pak dari kakeknya. Iya, dapat dari kakek. Kenapa? Karena anaknya sudah nggak ada. Iya, karena meninggal duluan. Iya, orang yang meninggal duluan itu nggak dapat. Ini yang namanya waris itu kan, kalau orang tua kita sudah meninggal, waris. Oh, nggak harus begitu. Jadi nggak harus dia dapat dari orang tuanya. Bisa ini cucu ini bisa dapat dari kakeknya. Yang penting ini nggak ada aja gitu. Itu. Jadi harta si kakek ini tidak harus ngalir dulu ke sini, baru nanti dapat ke cucu, nggak harus, tidak harus. Jadi kalau kasus bapak tadi, karena Anda meninggal duluan sebagai anak dari kakek tadi ya, maka sang kakek ini hartanya itu ngalir ke sini juga, begitu. Iya, ya. Nah, satu-satu, Pak Esa. Betul, yang tadi saya sebutkan. Yang penting anak laki-lakinya tadi nggak ada semua, gitu aja. Gitu. Ya. Kondisi anak laki-laki itu ada saudara laki-laki otomatis itu tetap masih terhalangi, ya masih terhalangi. Ya sudah terjawab. Gimana Pak? Ya, gimana tadi? Oh nggak jadi, nggak jadi. Ya, dah. Masih ada waktu? 2 menit lagi. Ya sudah dah, tanya jawab aja dah. Tanya jawab ya. Ya silakan. Ya, sebentar, kemudian. Pembagian itu setelah meninggal itu berapa tahun, berapa bulan, pengennya cepat-cepat ya. Ya. Suami meninggal, ibu dari suami tadi kan mendapatkan bagian. Iya, nih ya. Tapi lama nggak bagi-bagi sampai ibunya meninggal. Iya, paham saya. Paham. Bentar. Nih, coba lihat dulu ini. Nah, jadi kalau ada yang meninggal dunia itu jamaah, memang yang terjadi di masyarakat kita itu kan, apalagi kalau yang meninggal ini masih punya ibu ya, atau masih punya istri. Kadang-kadang kalau mau bagi waris tuh kok kayak gimana gitu ya. Ya, apalagi warisannya bentuk rumah atau mobil. Nggak mungkin lah dijual-jual rumahnya atau mobilnya. Nah, sebetulnya jamaah, membagi waris itu semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Ditunda boleh, tapi tetap harus tahu bagiannya. Ya, jadi semakin cepat semakin bagus. Tidak harus nunggu 7 hari atau nunggu setahun gitu dan sebagainya. Semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena kita memberikan haknya si ahli waris. Itu pertama. Yang kedua, bagi waris itu nggak harus dijual-jual. Ini kelirunya di situ kadang-kadang. Mentang-mentang ini sang suami sudah meninggal, istri masih ada, terus anak-anaknya itu nuntut sama ibunya. Bu, ini rumah harus dijual. Ayo bagi warisan. Kasihan ibunya nanti tinggal di mana Pak? Karena ibu Anda sebagai istrinya almarhum itu hanya dapat 1/8 kan? Karena ada anak tadi. Jadi bagi waris itu nggak harus dijual-jual rumahnya atau mobilnya atau tanahnya. Jadi gimana Pak Ustadz? Main angka saham saja. Jadi rumah masih bisa dipakai bareng-bareng. Mungkin bisa dipakai ibunya dulu gitu. Tapi diingat-ingat, oh punya saya dari rumah ini 1/8. Anak laki-laki sekian, anak perempuan itu sekian. Dicatat saja dulu di atas kertas. Suatu saat kalau mau dijual kan gampang. Atau suatu saat kalau ada yang meninggal lagi, wah ibu kita meninggal nih. Berarti yang dibagi waris itu 1/8 dari rumah itu. Karena kan 1/8 dari rumah itu dibagi waris lagi itu Pak. Nah anak-anak tadi nambah lagi itu bagiannya, begitu caranya. Ya, itu repotnya kalau harta itu berupa benda itu di situ ya.
Tapi kalau berupa duit enak ya, langsung aja ya. Iya. Makanya contoh-contoh waris itu kebanyakan uang. Ya, 8 miliar, 7 miliar biar gampang hitungnya ya. Tapi kalau rumah, tanah itu emang agak susah cara menghitung. Tapi tetap ya, tetap harus segera minimal di atas kertasnya begitu. Sip ya. Ya. Ini kacau nih. Bismillah. Iya. Ada jamaah curhat nih. Pak Ustadz, saya belajar ini bertahun-tahun, alhamdulillah paham. Tapi bapak saya meninggal nggak punya harta warisan, malah hutangnya banyak gitu ya. Setahu saya Pak, dalam mazhab Syafi'i bahkan 4 mazhab, ahli waris itu tidak punya kewajiban untuk melunasi harta orang yang meninggal dunia. Ternyata begitu. Tapi kalau ada yang mau melunasinya, itu adalah sedekah dari dia. Dan saya kira ketika ada orang tua meninggal punya hutang banyak, insya Allah sebagai anak itu pada maulah membayarkan hutang bapaknya, insya Allah. Tapi secara hukum syariat tidak wajib, tidak wajib ternyata Pak. Ya, yang wajib melunasi itu ya si mayit sebetulnya, diambilkan dari hartanya. Nah, kalau zaman dulu itu kalau nggak ada harta, baitul mal yang melunasinya, baitul mal. Gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya sudah. Berarti istri dan anak-anaknya secara sukarela membayarkan hutangnya. Tapi tidak wajib ternyata. Sudah saya tahqiq dalam beberapa kitab fikih, ahli waris itu tidak punya kewajiban melunasi harta almarhum. Kalau mau melunasi itu sebatas sedekah saja. Jadi nggak boleh Anda paksa. Kamu harus lunasi hutang bapak kamu. Ya, tidak boleh dipaksa. Tapi secara sukarela. Ya. Tentang hal pasal harta dan suami itu yang nanti bakal meninggal. Bagaimana kita tahu orangnya itu akan sama atau dari? Ya, baik, bagus nih, alhamdulillah. Suami istri itu Pak, pada hakikatnya paling aman sejak mereka menikah, kepemilikan harta sudah jelas. Harusnya begitu. Tapi adat kita di Indonesia ini ketika menikah ya sudah punya rumah, punya mobil, punya kontrakan kayak milik bersama. Begitu kan ya? Nah, maka di sini harus kita bagi-bagi dulu. Pertama, kalau kasusnya adalah suami istri sejak menikah sudah bisa memisahkan hartanya, ini bagus, nanti enak ketika ada yang meninggal dunia gampang. Misalnya suami ini sebelum menikah dia sudah bawa rumah, sudah bawa mobil. Berarti ini milik siapa? Harta suami. Menikahlah dengan sang istri tadi. Sang istri Pak, dia hanya punya kontrakan 5 pintu. Nah, lumayan lah, kontrakan 5 pintu. Berarti kontrakan itu milik siapa? Milik istri. Menikahlah mereka. Ini nanti kalau yang meninggal dunia itu sang istri Pak, rumah mobil dibagi waris nggak? Tidak, karena milik suami yang dia bawa sebelum menikah, rumah sama mobil tadi. Jadi yang dibagi waris mana? Karena yang meninggal dunia istri, maka hartanya istri saja. Ya, apa dia tadi? Punya apa tadi? Kontrakan 5 pintu tadi, itu yang dibagi waris. Begitu. Enak ini, karena dari awal mereka jelas ya, jelas. Tapi yang sulit itu ini kasus kedua. Suami istri nggak bawa apa-apa, ya, kosong-kosong ya, menikah, bekerja, terus mereka alhamdulillah sukses, punya rumah, punya mobil, punya tabungan, banyak sebagainya. Dan mereka nggak dipisah, nggak tahu ini milik siapa, tidak tahu milik siapa, tercampur ya. Bahasa kita tercampur. Yang seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kata guru-guru kami, kalau yang bekerja hanya suami, Pak, mohon maaf, hanya suami, istri itu hanya sekedar di rumah saja, maka sebetulnya harta itu adalah milik suami yang ada itu. Dengan catatan tadi ya, 00 ya dari awal menikah. Sebetulnya itu hakikatnya adalah milik suami. Kenapa? Karena istri itu hanya mendapatkan nafkah yang sehari-hari tadi atau yang tiap bulan saja. Begitu. Hukum asalnya itu milik suami karena yang bekerja itu adalah suami. Itu. Tapi kalau sama-sama bekerja,
Nah, ini kalau sama-sama bekerja boleh pakai konsep gonogini. Kalau betul-betul tercampur, nggak bisa misah nih ya. Ini mana yang milik suami, ini mana milik istri ya. Dan kebetulan sama-sama kerja nih. Ya sudahlah, 50% 50% dulu. Berarti kalau ada suami meninggal, yang dibagi waris hanya yang 50% saja. Yang 50% itu sudah milik istri, begitu. Kalau gini kan, Ya. pernikahan itu suami istri mereka ada akad kedua ya. Ini nanti hasil apapun juga milik kita bersama. Oh ya, berarti ini kasus ketiga. Kalau suami istri dari awal sudah sepakat, pokoknya apapun yang kita miliki adalah milik kita bersama. Milikku milikmu, milikmu milikku, misalnya gitu. Berarti itu nanti bisa gonogini, 50% 50% begitu. Ya, kalau memang ada kesepakatan dari awal. Ya, pokoknya apapun ya, di rumah ini pokoknya apapun yang kita miliki dari sejak menikah, udahlah kita miliki bersama. Oh berarti itu 50% 50% nanti kalau meninggal. Jadi kalau suami meninggal, jangan semuanya dibagi waris Pak ya. Yang 50% kasihkan dulu kepada istrinya. Terus yang 50% inilah yang kita bagi waris begitu. Ya, paham ya? Alhamdulillah ini ditambahkan kasus ketiga. Paham ya? Tadi yang siapa yang bertanya? Bapak ya? Sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Makanya amannya Pak, sejak menikah itu kita harus mengajarkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, tolong masalah harta itu betul-betul dipisah. Yang minimal yang gede-gede ya. Kalau piring, sendok nggak usah. Minimal yang gede-gede. Kasih tahu aja anaknya. Kalau mau dimiliki bersama, kasih tahu istrinya, diakadkan. Istriku ini pokoknya milik bersama ya. Nah, itu enak malahan. Nanti bisa gonogini 50% 50% gitu. Kenapa Pak? Pernah ada kasus Pak, seorang suami terdolimi. Di mana ya waktu itu? Daerah Jakarta mana gitu. Jadi suami nih Pak, suami ketika dia menikah dengan seorang istri ya, menikah dengan seorang istri, maksudnya perempuan lah ya, laki-laki perempuan menikah ya. Nah si suami itu bekerja punya harta banyak dia, bekerja punya harta banyak, punya tanah, punya mobil, punya rumah. Dia bekerja, dia yang bekerja Pak, dia yang mencari ya. Dan ini dia klaim harta dia, istri itu nggak punya apa-apa ya, karena dia hanya ikut saja gitu. Dari awal pokoknya akadnya ini milik saya wahai istriku. Rumah, tanah, mobil ini milik saya karena ini adalah sebagian dari orang tua saya. Besoknya Pak, bukan besoknya ya, beberapa tahun setelah mereka menikah, sang istri ini meninggal dunia. Sang istri meninggal dunia. Kebetulan sang istri ini punya ayah ibu, punya saudara. Saya ulangi, istri yang meninggal ini punya ayah ibu, punya saudara. Suami istri ini menikah nggak punya anak. Kan harta istri ngalirnya kemana? Ke suami ngalir juga, ke orang tua, ayah ibu, sama saudara ngalir juga kan? Iya, karena nggak punya anak. Saudara itu nuntut harta warisan rumah, mobil, tanah tadi Pak. Sampai ke pengadilan itu. Padahal aslinya itu harta siapa ya? Harta suami. Suami didolimi di situ. Akhirnya itu betul-betul diperas sama saudara-saudaranya dari istrinya itu. Mana harta warisan dari saudara kami yang perempuan ini? Karena mereka mengira itu harta milik bersama istri begitu. Padahal dari awal akadnya itu adalah milik saya, walaupun saya hidup bersama dengan istri saya. Begitu. Rumah, mobil itu milik saya kata suaminya. Gitu. Tapi sama saudara-saudaranya si istri, wah dituntut itu. Mana hak kami ini dari saudara perempuan kami? Kacau itu. Ya, makanya harus diperjelas masalah harta. Jangan sampai keluarga kita seperti itu ya. Kalau istrinya yang beli, Ya. atas nama suami bagaimana? Atas nama itu tidak mempengaruhi kepemilikan. Itu hanya atas nama. Kayak teman saya Pak beli motor pakai KTP tetangganya malahan. Iya. Lah itu milik siapa? Iya milik dia, milik si teman saya, bukan milik tetangganya. Itu cuma nama doang. Ya. Cuma pinjem KTP, cuma pinjem nama ya. Jadi atas nama itu tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Kecuali Pak yang bertanya, kecuali kalau suaminya bilang begini, "Ma, Papa mau beli mobil nih, harganya 300 juta misalnya ya, mobil ya. Pakai uang Papa ini. Pinjem KTP Mama."
Pinjam. Untuk atas nama mama ini nanti STNK-nya nih. Itu milik siapa Pak nanti mobil? Untuk mama. Kalau ini berarti jelas sudah ada akad dari suami bahwa mobil itu betul-betul milik istri. Berarti itu ya atas namanya istri, ya pemiliknya istri. Tapi kalau suami tadi bilangnya begini, "Ma, ini cuma pinjem doang ya KTP-nya ya. Pokoknya ini mobil papa, tapi mama boleh pinjem lah, boleh pakai sehari-hari." Berarti ini milik suami Pak kalau seperti ini, begitu ya. Jadi akad itu yang menentukan ya. Ya. Makanya ini kalau ibu-ibu hadir Pak, ibu-ibu nanti di rumah akan bertanya nih kepada suaminya. Ini mobil punya siapa nih Pak? Ini rumah punya siapa nih? Nah, dicatat semua nih. Ini piring punya siapa? Dicatat semua. Ya, begitu. Ya. Terakhir ya, terakhir. Kalau secara hukumnya itu di pengadilan dia bisa menang nggak? Iya itulah. Kita ini Pak, susahnya hukum negara kita sama hukum Islam tidak sinkron. Ya, negara kita ini Pak pakai hukum KHI. Mohon maaf, KHI. Kompilasi hukum Islam yang diadopsi dari Barat dulu di zaman Belanda. Makanya kalau udah masuk ke pengadilan, hukum Islam itu mohon maaf ya, hukum Islam itu akan kalah di pengadilan negara kita karena nggak cocok, gitu. Makanya lebih amannya nggak usah lari ke pengadilan. Tapi ya tadi karena ada saudara yang aneh tadi itu, wah susah ngadepinya, gitu. Jadi relakan saja lah ya, ikhlaskan saja, gitu. Seperti kita pakai nama tetangga. Kalau BPKB ini dipegang oleh tetangga, menang dia. Iya. Tapi zalim itu, namanya zalim. Secara syariat zalim gitu ya. Tapi tetangganya insya Allah nggak berani seperti itulah ya. Ya. Apalagi tetangga baik ya, insya Allah nggak seperti itu. Nggak jadi. Ya. Cukup ya, karena sudah suruk ya Ustaz pesannya. Nah, alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita lanjut bab tentang bagian pastinya ahli waris, insya Allah ya. Saya berharap hafalkan tadi ya Pak ya, mudah-mudahan tadi sudah hafal yang ahli waris yang insya Allah sering terjadi di tengah masyarakat kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.